Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Menonton Sui menghilang, Zuyuda Pengyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Bajingan tua, mengapa kamu tidak memberitahu sesama Taoisu bahwa kamu ingin membawaku kembali ke Gunung Buzu?" Itu berasal dari tanah murni Tiansu di Gunung Buzu, dan awalnya mengikuti patriark tanah suci Tiansu, Feng Tudijun. Tian Shouzi menghela nafas, yang bermarga Su adalah mata badai. Dimanapun dia muncul, pasti ada badai. Jika tidak perlu, saya tidak ingin terlibat dalam badai. Zuyu Dapeng mencibir, "Jangan khawatir, Gunung Buzu berjarak ribuan mil dari benua tengah, dan Taoisu akan pergi ke Gunung Buzu ketika dia penuh." Tian Shouzi berkata, "Itu benar, berjalan-jalan dan pergi dengan cepat." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru pergi dengan Zuyu Dapeng di luar gunung ajaib Tianshu. Hari ini adalah akhir dari konferensi perburuan langit. Saat gelombang riak luar angkasa muncul, satu demi satu karakter Xianjun muncul di dojo besar itu satu demi satu. "Mengapa kamu tidak melihat Senmu itu?" Apakah pria itu juga menyadari bahwa dia telah menyinggung banyak orang kali ini sehingga dia tidak berani muncul? Ini lebih dari sekadar pelanggaran. Dari awal konferensi Tianhun hingga saat ini, ada 8 raja abadi yang mati di bawah tangannya. Ini adalah pertumpahan darah. Orang-orang sedang berbicara. Orang-orang besar yang hadir juga memperhatikan hal ini. Dengan kata lain, mereka semua menunggu Su Yi muncul. Leluhur tua, ketika rekan Daoisu muncul dalam pertemuan, situasinya mungkin akan menjadi sangat sulit. Tang Lingqi khawatir dan mengirim transmisi suara ke Tang Jinhong. Kali ini, keluarga Tang adalah tuan rumahnya, tetapi Raja Abadi di sini bukan orang biasa. Memang benar bahwa klan Tang kuno mereka juga merupakan kekuatan raksasa di dunia peri, tetapi mereka lebih rendah daripada kekuatan raksasa Taikingisme, Tai Jiao, dan Senhu Jiao. Dalam hal ini, keluarga Tang kuno sedikit menderita. Tidak masalah. Ini adalah konferensi Tianhun. Di mata publik, jika mereka berani mengacau, saya akan menjadi orang pertama yang menolak. Tang Jinhong tampak tenang, dan berkata melalui transmisi suara, "Namun, setelah Taoisu kembali, Anda harus mengingatkannya sesegera mungkin, dan biarkan dia tetap low profile. Kepala dan bersabarlah untuk sementara waktu, dan jangan pernah mempermalukan diri sendiri. Masalah lain, saya akan menyelesaikannya sendiri." Tang Lingqi tercengang, tersenyum pahit, dan menjawab melalui transmisi suara, "Leluhur tua, kamu tidak mengenal Su Daoyou, dia bukan seseorang yang bisa menelan amarahnya." Tang Jinhong tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tidak cukup hanya dengan satu langkah. Bagaimanapun, Raja Abadi di sini memiliki kekuatan raksasa yang berdiri di belakang mereka. Jika dia berani, situasi hari ini akan sangat sulit untuk dibersihkan. Bahkan berbicara, dia mengerutkan kening, begitu wajahnya benar-benar robek, "Keluarga Tang kita tidak akan baik-baik saja." Tang Lingqi juga tahu bahwa jika keluarga Tang ingin melindungi Su Yi, mereka pasti akan mencabik-cabik wajah mereka dengan kekuatan raksasa itu. Keluarga Tang perlu mempertimbangkan konsekuensinya. Setelah memikirkannya, dia berkata, "Leluhur tua, aku akan dengan jelas memberitahu Dao Yousu tentang sikap keluarga Tang kita. Meskipun Dao Yousu sombong, dia jelas bukan orang yang tidak masuk akal." Tang Jinhong sedikit mengangguk. Dia sudah mendengar Tang Lingqi berbicara tentang beberapa perbuatan Su Yi, dan dia juga tahu betapa menakjubkannya pemuda ini. Bahkan, dia memiliki spekulasi lain tentang identitas Su Yi. Oleh karena itu, pengecualian dibuat untuk mengizinkan Su Yi berpartisipasi dalam konferensi Tianshu, dan bahkan mengetahui bahwa Su Yi telah menjadi sasaran Raja Abadi lainnya, dia akan melakukan segalanya untuk melindungi Su Yi. Jika itu orang lain, Tang Jinhong akan terlalu malas untuk memperhatikannya, jadi dia tidak akan bersusah payah untuk memikirkannya. "Mengapa saya belum mengirim Chu Batian untuk muncul sampai sekarang?" Tiba-tiba, seorang Raja Abadi berbicara. Pria itu mengenakan jubah emas, rambut abu-abu panjang, mata abu-abu hijau, dan wajah kuyu. Dia berasal dari Istana Abadi Bixiao di Laut Cina Timur, dan namanya Cimeng. Saat dia berbicara, ada keributan di arena. "Ya, kenapa tidak ada kabar tentang Chu Batian?"
Setengah bulan yang lalu, seseorang melihat bahwa Chuba Tian telah pergi ke tepi sungai Shamo, dan sejak itu, tidak ada kabar sama sekali. Mungkinkah setengah bulan yang lalu, apakah sesuatu terjadi padanya? Xie Kuiyuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, bergumam. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Cimeng tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata tidak mungkin. Dalam jiwa Chuba Tian, ada kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh leluhurku, Kongkong Dijun, sekali itu dikirim. Itu akan segera diketahui. Di Sekte Tai, seorang Raja Abadi tersenyum dan berkata, tidak ada yang mutlak, itu adalah Gunung Iblis Tianshu, penuh dengan pembunuhan yang tidak terduga, dan kecelakaan apapun akan terjadi. Pria ini mengenakan jubah piton, dengan janggut dan rambut yang tergerai, dan namanya adalah Li Beiki. Mungkinkah dia diracuni oleh Shenmu itu? Sekte Taiking Xie Kuiyuan tiba-tiba berkata, sekarang semua orang tahu bahwa Shenmu dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi yang tiada taranya. Begitu kata-kata ini keluar, kelopak mata yang tertutup merah melompat. Melihat ini, Tang Jinhong adalah orang pertama yang tidak setuju, dia mendengus dingin, terima kasih, apa yang kamu katakan hanyalah aib. Bunuh saja. Belum lagi, rekan Daois Cimeng telah mengatakan bahwa jiwa Dewa Chuba Tian memiliki kekuatan terlarang yang ditinggalkan oleh Kaisar Pembunuh Langit. Bahkan jika dia menghadapi bahaya, bagaimana Shenmu bisa berhasil? Dia tampak muram, dan mengambil kesempatan ini untuk menyapu para Raja Abadi yang hadir. Semuanya, saya tahu bahwa Anda semua marah dan tidak puas dengan Shenmu, tetapi jangan lupa, ini adalah Tianshu. Majelis umum, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Di kuil Lianhua, seorang biksu yang kurus dan berwajah tua juga berkata, ini adalah ucapan yang luar biasa. Di masa lalu, sering terjadi kecelakaan dan tikungan di konferensi Tianhun. Sekarang, itu teman kecil Shenmu sudah menjadi pemimpin yang paling menarik perhatian dari konferensi perburuan surgawi ini, dan dia seharusnya memberimu hadiah yang paling dermawan, jadi jangan tidak sabar dan berspekulasi. Raja Abadi. Ketua dari Aula Sila Kuil Lianhua sudah sangat tua. Saat dia berbicara, banyak Raja Abadi yang hadir mengerutkan kening, sedikit terkejut. Sekte Tai Li Beiki mendengus dingin, saya dapat mendengar Weng Changfeng mengatakan bahwa Anda, putra Buddha berhati hitam Zuoyun dari Kuil Lianhua, dan Shenmu adalah anjing rakun yang sama, dan mereka berada di halaman yang sama, jadi tidak mengherankan. Anda benar-benar, biksu tua, keluar untuk mendukung Shenmu. Ada ironi yang dalam-dalam suaranya. Raja-raja abadi ini saling ejek satu sama lain, yang juga membuat suasana di lapangan menjadi sunyi dan mencekam. Orang-orang abadi yang kembali dari Gunung Iblis Tianshu jelas merasa bahwa badai yang tidak terduga sedang terjadi. Ketika Shenmu itu kembali, itu ditakdirkan untuk menjadi waktu ketika badai ini pecah. Pada saat ini, Zuoyun menyatukan tangannya, dan Bao Xiang dengan sungguh-sungguh berkata, Senior Li Beiki, Anda adalah seorang penatua, tetapi Anda tidak baik kepada saya, seorang junior, bukankah itu kehilangan berkah? Berbicara, dia melirik Weng Changfeng di kejauhan dan berkata, belum lagi, aku baru saja menghancurkannya dengan segel harta karun beberapa kali, dia memecahkan surat itu dan melarikan diri, dieliminasi lebih awal, siapa menyalahkan? Wajah Weng Changfeng tiba-tiba menjadi jelek. Li Beiki mengerutkan kening dan hendak mengatakan sesuatu. Cimeng telah berteriak tidak perlu berdebat, yang paling saya khawatirkan sekarang adalah, kemana Chuba Tian yang saya kirim. Dia dipenuhi dengan niat membunuh yang menakjubkan, yang membuat semua orang merasa takjub. Berbicara, matanya dingin, menatap Tang Jinhong, dan berkata, sampai akhir konferensi Tianhun ini, jika Anda masih tidak melihat saya mengirim Chuba Tian untuk muncul, jangan salahkan saya karena mengambil tindakan secara pribadi, pergi. Selidiki barang-barang di tubuh Shenmu. Wajah Tang Jinhong muram, apa maksudmu? Cimeng berkata, cukup periksa barang-barang pada anak ini untuk melihat apakah ada harta yang saya kirimkan kepada Chuba Tian, jika tidak, Anda dapat menghilangkan kecurigaan, jika ada. Omong-omong, matanya melonjak dengan niat membunuh, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Ucapan itu begitu kuat dan menggetarkan hati. Tang Yuyan, yang berada di sela-sela, mengerang dalam hatinya dan diam-diam berteriak bahwa itu tidak baik.
Dia adalah satu-satunya yang paling tahu bahwa Chu Batian ditangkap hidup-hidup oleh Su Yi. Cimeng, jangan kau taruh keluarga Tangku di matamu. Tang Jinhong pasti sangat marah, terlalu banyak untuk mencari tubuh teman kecil Senmu hanya berdasarkan tebakan. Ini hanya pemeriksaan tubuh untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ci bertopeng tanpa ekspresi, tetapi jika sesuatu terjadi pada Chu Batian, apakah keluarga Tang Anda tahu apa artinya? Berbicara, dia melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir, dan berkata, dia adalah cicit Kaisar Kongslayer, dengan darah murni darah Kuyu, dan saya telah mengirim banyak orang hebat untuk memiliki harapan. Setelah Raja Abadi Dao, dia akan dipilih sebagai Tuan Muda Istana-Istana Abadi Bixiao saya. Pada akhirnya, Cimeng kembali menatap Tang Jinhong, jika sesuatu terjadi padanya di konferensi Tianshu, dapatkah klan Tang kuno Anda menanggung akibatnya? Tang Jinhong menamparkan sandaran tangan kursi dengan tamparan, dengan wajah muram, semua orang akan mengalami kecelakaan di konferensi berburu surga, jika sesuatu terjadi pada orang-orang di Istana Abadi Bixiao Anda, akun harus diselesaikan. Di kepala keluarga Tang saya benar-benar berpikir keluarga Tang saya adalah kesemek yang lembut, bisakah saya membiarkannya pergi? Suasana yang tegang, mencekam, dan mencekam membuat para immortal yang hadir terengah-engah. Xie Kuiyuan dari Sekte Taiking, Li Beiti dari Sekte Taiyi dan lainnya telah berbicara untuk membujuk mereka. Ayo lakukan, tunggu Senmu itu muncul, biarkan dia menunjukkan semua harta di tubuhnya, dan dia akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ada masalah besar dengan anak ini, Mu. Bagus. Tepat. Saudara Tang, saya tidak berniat menganiaya Senmu itu. Selama kita mengetahui bahwa dia baik-baik saja, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Raja-raja abadi itu berbicara satu demi satu untuk mendukung Xie Kuiyuan. Melihat ini, hati Tang Jinhong menjadi lebih berat. Bagaimana mungkin dia tidak jelas, Su Yi sama sekali tidak tahan dengan ujian seperti itu. Apa yang harus saya lakukan? Rao adalah sosok senior seperti Tang Jinhong yang terbiasa melihat angin kencang dan ombak. Pada saat ini, dia juga sangat merepotkan, dan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Pada saat ini, gelombang fluktuasi spasial muncul. Sosok Su Yi muncul begitu saja. Segera, mata semua orang beralih ke Su Yi sendirian. Orang ini akhirnya muncul. Sosok abadi yang telah dikalahkan oleh Su Yi itu memiliki tatapan aneh. Atau sombong. Atau simpati. Si Gong Nanfeng, Weng Changning, makhluk abadi yang tiada taraf ini, semuanya menonton dari pinggir lapangan. Dan beberapa raja abadi yang hadir tidak merahasiakan permusuhan dan niat membunuh mereka. Teman Su, apapun yang terjadi selanjutnya, harap bersabar. Tang Lingqi dengan cepat mentransmisikan suaranya dan khawatir, dan memberi tahu Su Yi tentang sikap keluarga Tang mereka. Pada akhirnya, dia dengan tegas berkata selama para Taois bekerja sama dengan satu atau dua orang, keluarga Tang saya akan melakukan segala kemungkinan untuk membiarkan para Taois melarikan diri dengan selamat dari pembunuhan hari ini. Su Yi mendengarkan, tetapi dia tertawa dan berkata, itu hanya raja peri kecil, tidak cukup bagiku untuk menanggungnya. Tang Lingqi tercengang. Meskipun dia sudah lama berharap bahwa dengan temperamen arogan Su Yi, akan sulit baginya untuk menerima pengaturan, konsesi, seperti itu, tetapi setelah ditolak oleh Su Yi tanpa ragu-ragu, dia masih merasa tidak berdaya, dan keprihatinan yang mendalam. Ini bukan hari ke-7, dan Anda tidak dapat meminjam kekuatan aturan Zutian dari dunia peri melalui monumen Imperial Heaven. Dalam keadaan seperti itu, apa yang dapat digunakan Su Yi untuk bersaing dengan raja-raja abadi itu? Saya sudah tahu sikap keluarga Tang Anda, tapi saya akan menghindari keluarga Tang Anda terlibat. Selanjutnya, Anda hanya perlu menonton di sela-sela. Transmisi suara Su Yi. Tang Lingqi tersenyum pahit, dan harus membujuk lagi, ada teriakan yang dalam dan agung di lapangan. Senmu, kamu tahu kejahatannya. Kata-katanya bagai guntur, menggema ke seluruh dunia. Semua orang menggigil. Di kursi yang jauh dari dojo, Xie Kuiyuan, Raja Abadi dari Sekte Taiking, bangkit, tampak acuh tak acuh, dan menatap Su Yi dengan dingin. Dengan kata-kata itu, ini seperti menghakimi orang berdosa.
Raja abadi lainnya juga menatap mereka dengan tatapan membunuh. Raja marah dan menunjuk Su Yi sendirian. Tapi Su Yi sepertinya tidak sadar, mengeluarkan sebotol anggur, menyesapnya, dan berkata dengan santai, "Katakan padaku, mengapa aku menenggelamkan seseorang?" Sikap acuh tak acuhnya membuat si Eku Yuan, Li Beiki, dan Raja abadi lainnya mengerutkan kening. Kami menduga ada masalah dengan identitas, basis kultivasi, dan asal Anda, yang secara serius melanggar aturan konferensi Tianhun. Suara si Eku Yuan bergema seperti guntur. Selain itu, kami juga menduga bahwa hilangnya aneh Cubatian, keturunan istana abadi Bixiao, juga terkait denganmu. Tajam dan agresif. Tanpa menunggu Su Yi mengatakan apa-apa, Li Beiti, Raja abadi dari Sekte Taiyi, berkata dengan wajah kosong, "Tentu saja, di hadapan saudara Taois Tang Jinhong, kami dapat memberi Anda kepolosan sertifikasi diri. Peluangnya, sekarang, tergantung pada kinerja Anda sendiri." Suasananya membosankan dan menyedihkan. Situasi seperti itu membuat para Immortal Monarch itu gemetar. Tanpa diduga, Su Yi masih memiliki sikap santai, ekspresinya acuh tak acuh seperti sebelumnya, dan tidak ada jejak ketakutan atau kemarahan sama sekali. "Tidak bersalah," Su Yi berbisik, dengan sedikit ejekan di matanya, "tidak ada bukti atau dasar, hanya kecurigaan. Kamu tidak akan ragu untuk memasang wajah lamamu dan bergabung untuk menindasku sendirian. Kamu Raja abadi-abadi tapi semakin lama semakin gulung tikar." Dia menggelengkan kepalanya, seolah kecewa. Penonton tercengang. Semua orang punya perasaan, apakah orang ini gila? Si Eku Yuan, Li Beiti, dan yang lainnya semuanya menjadi muram. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dalam situasi seperti itu, seorang junior seperti Shen Mu berani mengejek mereka, Raja abadi ini? "Saudara Tang, tidak peduli bagaimana sikap keluarga Tang Anda, hari ini saya pasti akan memeriksa detail anak ini secara menyeluruh." Si Eku Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika keluarga Tang Anda bersikeras untuk melindunginya, jangan salahkan saya karena menunggu dan mengabaikan cinta keluarga Tang." Ekspresi Tang Jinhong tidak menentu untuk beberapa saat. "Jangan sampai kamu dibuli." Suaranya keras dan tidak salah lagi. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa Tang Jinhong telah berkompromi dan menyetujui tuntutan yang tidak masuk akal dari raja-raja abadi itu, dan biarkan Shen Mu membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Bagaimana leluhur bisa seperti ini? Tidakkah dia tahu bahwa dalam situasi seperti itu, identitas sesama Taois Su akan terungkap? Hati Tang Yuyan mengepal, wajahnya pucat. Mungkinkah para leluhur tidak tahan dengan tekanan raja-raja abadi itu dan harus berkompromi? Ekspresi si Eku Yuan, Li Beiti, dan lainnya telah banyak melunak. Tentu saja, mereka dapat melihat bahwa sikap Tang Jinhong telah terguncang. Tetapi melihat Su Yi tersenyum, dia berkata, "Bukankah tubuh takut akan bayangan? Saya mengatakan bahwa semua raja abadi itu memiliki niat jahat dan mata-mata iblis asing. Bagaimana menurutmu?" "Luar biasa. Bagaimana mungkin raja-raja abadi itu menjadi mata-mata iblis asing?" Su Yihun mengabaikan sanggahan ini dan berkata pada dirinya sendiri, "Ingin tahu apakah mereka mata-mata? Ya, bagaimana kalau membiarkan mereka membuktikan diri?" Saat itulah semua orang mengerti bahwa Shen Mu ini memperlakukan tubuhnya sendiri dengan caranya sendiri. Untuk sementara waktu, banyak orang terlihat rumit. Ada begitu banyak orang yang hadir, yang tidak jelas, alasan dan tindakan para raja abadi itu terhadap Su Yi sangat tidak masuk akal dan berlebihan. Tapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Bagaimanapun, mereka adalah Raja Peri. Mewakili kekuatan kultivasi besar demi satu. Bahkan jika mereka pergi terlalu jauh dan meninggalkannya di dunia peri, siapa yang berani mengatakan sesuatu? Inilah kekejaman kenyataan. Shen Mu, sudah waktunya, kenapa kamu tidak mundur selangkah? Wajah Tang Jinhong muram, "Jika kamu seperti ini lagi, keluarga Tangku tidak bisa lagi memberimu perlindungan." Su Yi berkata dengan ringan, "Kamu terlalu banyak berpikir. Aku tidak pernah berpikir bahwa kamu harus menggunakan kekuatan keluarga Tang untuk menyelesaikan masalah." Semuanya. Semua orang tercengang. "Teman Su, dia." Tubuh Tang Yuyan bergetar, dan hatinya sakit. Dada Tang Jinhong naik turun karena marah,
dan berkata dengan marah, "Nah, mulai sekarang, keluarga Tang saya tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini lagi." Xie Kuiyuan, Li Beiti, dan lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan. Sebelumnya, yang paling mereka khawatirkan adalah sikap klan Tang kuno, jadi bahkan jika mereka diejek oleh Su Yi secara langsung, mereka tidak akan pernah melepaskannya. Dan sekarang, dengan pernyataan Tang Jinhong yang jelas bahwa dia tidak akan lagi melindungi Su Yi, kekhawatiran di hati mereka tiba-tiba menghilang. Hahaha, Shenmu, apakah kamu benar-benar akan memecahkan toples? Wang Changfeng tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Shenmu begitu arogan sehingga dia menolak perlindungan keluarga Tang, yang tidak berbeda dengan mencari kematian. Bagaimana menurut saya orang ini punya rencana lain? Kelopak mata Biksu Zuoyun berkedut, dan dia merasa bahwa segalanya tidak sesederhana itu. Mungkinkah dia memiliki cara untuk mengatasi kesulitan saat ini? Zuoyun curiga. Oke, karena kakak Tang telah membuat pernyataan, tidak perlu bicara omong kosong. Di Istana Abadi Bixiao, Cimeng berdiri dengan niat membunuh di matanya, menatap Su Yi dari kejauhan. Sekarang, kursi ini akhirnya memberi Anda kesempatan, membuktikan bahwa Anda tidak bersalah, atau kursi ini akan secara pribadi mengambil tindakan, menggeledah Anda, dan memilih satu sendiri. Ayo. Suara bagi penonton. Penonton terdiam, membuat orang hampir mati lemas. Su Yi mengangkat kendi, mengangkat kepalanya dan minum, lalu menyimpan kendi, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan, melayang di bawah langit. Dia melambai pada Cimeng, dan berkata dengan ringan, "Kemarilah, bawa kematian." Ledakan. Ada sensasi di antara penonton, dan ada keributan. Tidak ada yang mengira bahwa Immortal Monarch yang tak tertandingi akan berani menyatakan perang terhadap Immortal Monarch dengan sikap yang begitu kuat. Ini menjengkelkan. Tidak hanya para Immortal Monarch itu, bahkan para Immortal Monarch yang hadir pun tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Untuk sesaat, mata penonton tidak bisa tidak fokus pada Su Yi. Terlalu inferior. Cimeng hanya bisa terkejut. Sejak dia menjadi Raja Abadi 8.000 tahun yang lalu, dia tidak pernah begitu terprovokasi oleh Raja Abadi. Suara itu masih bergema, dan sosok merah tua itu naik ke udara. Dia tinggi dan kurus, dengan rambut abu-abu, mata abu-abu hijau, dan beberapa jubah emas berdesir tertiup angin. Saat dia tiba di bawah langit, paksaan Raja Abadi tiba-tiba menyapu langit seperti tanah longsor dan tsunami. Awan berhamburan dan gunung serta sungai bergoyang. Dunia berubah. Apakah Raja Abadi itu normal untuk marah? Kalau begitu Shenmu selesai. Apa perbedaan antara menantang Raja Abadi dan mencari kematian? Mungkin, dia punya kartu Hall. Orang berpikir secara berbeda. Rekan Su Taois dapat dengan mudah membunuh Raja Abadi yang tak tertandingi, dan dia memiliki segala macam cara yang luar biasa. Karena dia berani menyatakan perang, dia pasti memiliki sesuatu untuk diandalkan. Zuoyun diam-diam berkata dalam hatinya. Pada saat yang sama, para Raja Abadi yang hadir semua melihat ke bawah ke langit. Di antara mereka, Raja Abadi Cimeng dapat dianggap sebagai Raja Abadi muda, yang baru menjadi Raja 8.000 tahun yang lalu, dan memiliki basis budidaya di tahap awal negeri ajaib. Namun, meski begitu, akan mudah untuk membersihkan makhluk abadi yang tak tertandingi itu. Karena Raja Abadi adalah Raja di Jalan Dewa. Namun, Raja Abadi yang hadir juga tahu bahwa karena Shenmu berani begitu arogan dan provokatif, aku takut dia memiliki kartu Hall lain. Dan selama pertempuran ini dipentaskan, mereka akan dapat menggunakan tangan Cimeng untuk sepenuhnya melihat seberapa mampu Shenmu, yang penuh keraguan. Rahasia tersembunyi apa yang tersembunyi di dalam dirinya. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.